أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha wa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya makna takwa, yakni menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dengan ilmu, bahwa benar-benar apa yang kita jalankan ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun menjauhi larangannya, benar-benar dibangun di atas ilmu. Benar-benar apa yang kita tinggalkan ini sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga beliau, beserta para sahabat-sahabat beliau dan beserta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai fi yaumil qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasakan dan kita lihat realita kenyataan yang ada, kita lihat orang yang kaya raya akhirnya mati. Dan orang yang gagah perkasa dia pun akhirnya juga mati. Orang-orang yang sakit-sakitan pun akhirnya juga mati. Oleh karenanya seorang mukmin harus senantiasa mengingat akan kematian itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah
Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya mata'ul ghurur illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan pada hari kiamat sajalah kalian akan diberikan balasan dengan sempurna. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang beruntung. Dialah yang mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sering mengingat kematian. Karena zikir yang paling ampuh adalah zikir kematian. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Aktsiru dzikra hadimil ladat." Hendaklah kalian banyak-banyak mengingat yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut. Tatkala kita sering mengingat kematian, maka hati kita akan tercondong kepada kehidupan akhirat, tidak hanya memikirkan kehidupan dunia. Tapi tatkala orang lupa dengan zikir kematian, dia tidak pernah sadar bahwa dirinya akan mati. Atau mungkin dia tahu kalau dia akan mati, tapi yang dinisbatkan adalah tetangganya. Padahal secara fitrah manusia ini semuanya sadar, semuanya tahu bahwa dirinya akan mati. Oleh karenanya tatkala ada saudara kita, ada tetangga kita yang meninggal, ucapan kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Darimu ya Allah kami, dan kepadamu kami akan kembali. Ini menunjukkan bahwa secara fitrah manusia kita tahu bahwa kita tidak akan selamanya tinggal di dunia ini. Oleh karenanya orang yang mengejar hanya kehidupan, dia numpuk-numpuk harta, dia ingin mengejar kehidupan keindahan dunia ini, maka ini adalah orang yang rugi. Karena dunia ini bukan untuk ditempati selamanya. Dunia ini adalah lahan cocok tanam untuk mengumpulkan bekal dalam menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Karena kita di dunia ini tidak lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "A'maru ummati ma baina sitina ila sab'in, wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang lebih daripada itu. Oleh karena itu, nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah nikmat iman. Oleh karenanya kita harus benar-benar menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ibnu Majah yang dikeluarkan Ibnu Majah dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, Ibnu Umar bercerita, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datang seorang laki-laki Ansor, kemudian berikan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasul pun menjawab salamnya. Kemudian lelaki itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, orang beriman seperti apa yang terbaik? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahsanuhum khuluqan." Orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang ini bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa ayyul mu'minina aqyasu?" Lalu orang mukmin yang seperti apa yang paling cerdas, yang paling menggunakan fasilitas akalnya? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsuruhum lil mauti dzikra." Orang yang banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Dan orang itu senantiasa mempersiapkan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Maka itulah orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang benar-benar menggunakan akalnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hidup di dunia ini, yang dia prioritaskan ini dunia, maka dia akan mengalami kerugian yang sangat besar. Karena barang siapa yang hidup di dunia ini dan tujuannya di dunia, bukan dia tidak memikirkan tentang kehidupan setelah kematian, ini dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu setiap sabda beliau, celaan beliau ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak ada yang keluar darinya kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bukan berarti orang muslim tidak boleh mencari dunia, tidak. Akan tetapi diarahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat ini berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah apa-apa yang dariku, yang dengan apa-apa yang aku berikan, kata Allah, yakni kehidupan akhirat yang disuruh mencari. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bagianmu di dunia. Artinya seorang muslim tetap kita boleh mencari dunia, tapi prioritas kita, tujuan utama kita adalah untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala.
Maka jangan sampai setiap aktivitas kita diniatkan hanya untuk mencari dunia. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh iri, tidak boleh kagum dengan kekayaan-kekayaan orang-orang kafir, dengan keindahan-keindahan kehidupan orang-orang kafir. Karena tidak setiap harta, tidak semua harta yang diberikan oleh Allah ini untuk dinikmati, tidak. Ada kalanya Allah memberikan harta itu untuk mengazab pemiliknya. Dengan harta itu Allah mengazabnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, dalam surat At-Taubah ayat 55, Allah berfirman, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Ini bisa kita saksikan dengan mata kita, dengan kepala mata kita sendiri. Betapa banyak orang-orang yang kaya, yang diberikan harta yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Dia enggak tahu malam, dia terus bekerja, dia terus berusaha untuk menjaga hartanya. Ini artinya harta benar-benar untuk menyiksa pemiliknya, yang dikatakan, yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengejar dunia, yang terlalu cinta kepada dunia, yang dunia ini sudah menjadi pokok tujuan hidupnya, kata beliau, "Man kanatid dunya hammahu", barang siapa yang dunia ini telah menjadi tujuannya, kecintaan yang berlebih, bahkan dia rela menghalalkan segala cara, yang penting harta dia capai, dia relakan. Bahkan kalau dia harus meninggalkan kewajiban kepada Allah pun dia tinggalkan demi untuk mendapatkan dunia. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faraqallahu alaihi amruhu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Dia punya masalah satu selesai, akan timbul masalah yang kedua. Masalah dua diselesaikan, akan timbul masalah yang ketiga, dan seterusnya. Karena apa? Allah yang mencerai-beraikan urusannya. Kemudian tidak sampai di situ, kata Rasulullah SAW, waja'ala faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan menampilkan kefakiran di dua pelapuk matanya, sehingga pemburu harta yang lupa dengan akhirat, sebesar apapun harta yang dia miliki, sebanyak apapun anak, sebanyak apapun harta, sebesar apapun usahanya, dia akan merasa kurang. Karena apa? Allah menanamkan kefakiran kedua matanya. Karena tujuannya dia telah hanya dunia, sehingga Allah berikan kefakiran di dua matanya. Dia enggak pernah bisa melihat apa yang dia miliki, yang orang lain tidak memiliki, tapi senantiasa dia melihat punya orang lain yang dia tidak miliki, sehingga membuatnya dia haus akan itu, sehingga dia berupaya terus, dia melupakan akhirat. Kemudian kata Rasulullah SAW, walam yati minad dunya illa ma kutiba lahu, dan harta tidak akan bertambah kecuali sesuai dengan yang dituliskan baginya. Walaupun dia kejar dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi, tetap jatahnya sudah di situ. Tapi lihat kata Rasulullah SAW, wa man kanatil akhirati niyatahu, dan barang siapa kehidupan di dunia ini niatnya untuk akhirat, ibadah kerjanya ditujukan untuk ibadah kepada Allah, semua aktivitasnya ditujukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia berharapkan kehidupan di akhirat. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jama'allahu amruhu, maka Allah mempersatukan urusannya. Tatkala dia ditimpa masalah 10 masalah, satu diatasi, yang 9 ikut selesai. Kenapa? Allah yang mengumpulkannya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan berikan kekayaan di dalam hatinya. Seberapapun sekecil apapun yang dia terima, dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah telah membuat hatinya kaya, sehingga dia melihat apa yang dia miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan seperti itu dia akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atatu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia ini akan datang kepada orang-orang yang seperti itu dalam keadaan hina dan dina. Oleh karenanya itu, barang siapa kehidupan dunia ini dijadikan tujuan, ingat,
dunia ini kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatun kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kita ingat betul, kita harus tatkala kita bertakziah ada saudara kita yang meninggal, kita harus benar-benar bisa mengambil pelajaran dari situ. Kita lihat bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattabi'ul mayyit thalatha. Yang mengantarkan mayit ini adalah 3. Wa yarji'u ithnani wa yabaqu ma'ahu wahid, dan 2 akan kembali, 1 akan tetap bersama si mayit. Yattabi'uhu, dan yang mengantarkannya yang pertama ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama yang mengantarkan jenazah itu ke kuburan, keluarganya, dia akan mengantarkan ke kuburan. Kemudian hartanya, kalau dia punya mobil dan yang lain sebagainya, dia ikut mengantarkannya. Dan yang ketiga adalah amalannya. Amalannya akan mengikuti dia ke kuburan. Wa yarji isnani, dan 2 kembali, yakni ahluhu wa maluhu. Harta keluarganya dan hartanya, dia akan kembali pulang ke rumahnya. Tidak ada satu anak pun yang rela menemani orang tua di dalam kubur walaupun 1 malam. Tidak ada. Oleh karena semuanya akan ditinggal kembali. Wa yabqa ma'ahu wahid, 1 yang kembali ke situ yang berada bersama si mayit, yakni amaluhu. Oleh karenanya itu dengan banyak-banyak kita mengingat kematian, bahwa mati ini tidak perlu syarat tua, kematian tidak memerlukan syarat sakit. Kematian kapanpun datang, kapan kata Allah Subhanahu wa taala, ajaluhum wala sya'atan. Kematian itu datang seketika secara mendadak dan tidak ada kabar, tidak ada rencana. Kapanpun Allah mau, sudah jatahnya mati, maka kita akan mati. Oleh karenanya sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman, berharap agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah, agar kita mati di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat tauhid sebagaimana sabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Bagaimana supaya kita bisa mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat sakratul maut nanti? Yang pertama kita minta kepada Allah, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kita menjaga konsekuensi dari la ilaha illallah itu sendiri. La ilaha illallah mempunyai syarat dan rukun. Ini harus kita penuhi. Karena ada sebuah hadis, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Dan ulama menjelaskan kunci itu ada geriginya. Kalau kunci enggak ada geriginya, maka dia tidak bisa untuk membuka pintu. Oleh karenanya itu la ilaha illallah itu mempunyai syarat dan rukun. Ini sebagai gerigi dari kunci itu sendiri. Syarat rukun la ilaha illallah ada 2. Yang pertama nafi dan isbat. Kita nafikan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tujukan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rukun dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat la ilaha illallah ada 7, maka kita harus benar-benar mempelajarinya, mengamalkannya agar kita berharap pada Allah nanti ketika kita sakaratul maut oleh Allah diberikan kemampuan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah waj'al mutabisan alaina fanadilah waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.